Halo sahabat Lavender, kembali lagi di channel Lavender. Kali ini dengan aku, Kak Tuah, kita akan bahas materi Bahasa Indonesia yang kali ini difokuskan tentang LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Jadi, tanpa langsung lama-lama, kita langsung cek soalnya aja ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Oke, di paket 1 di Literasi Bahasa Indonesia di Lavender, kita akan bahas soal tentang yaitu pembuktian benar atau salah. Sedikit tips buat teman-teman ketika mengerjakan soal bahasa Indonesia, kita langsung coba baca soalnya ya. Karena ketika kita sedang membahas soal bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu apa yang harus kita ambil dari teksnya. Teks di bahasa Indonesia sendiri itu rata-rata panjang, bisa 3 atau 4 paragraf. Akan sangat membuang waktu teman-teman kalau misalnya harus membahas atau harus membaca soalnya atau teksnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman fokuskan ke soalnya, dan dari soal itu kita lihat dari bagian mana di teksnya yang bisa kita ambil dan kita fokuskan. Di sini kita membahas tentang pembuktian, yaitu benar atau salahnya sebuah kalimat. Di pernyataan pertama, yaitu kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat divide et impera untuk menguasai wilayah di Nusantara. Lanjutnya, kita balik lagi ke teksnya. Di teks ini, kita bisa menemukan kalimat yang serupa, itu ada di paragraf pertama dan di kalimat pertama, yaitu divide et impera menjadi salah satu senjata kongsi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di kalimat ini. Selanjutnya, kita cek lagi ke soalnya. Kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat divide et impera untuk menguasai wilayah Nusantara. Pertanyaannya, apakah VOC adalah kongsi dagang pemerintah Belanda? Jawabannya bukan ya teman-teman. VOC adalah perusahaan swasta milik Belanda. Jadi jawabannya salah. Selanjutnya, di pernyataan yang kedua, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Kembali lagi, kita cek yuk. Materi tentang Kerajaan Mataram itu bisa kita lihat di paragraf pertama. Jadi, misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Kita lihat lagi. Iya, jadi jawabannya untuk pernyataan kedua, itu benar ya teman-teman. Kalau kita baca di paragraf pertamanya, misalnya, istilah ini merujuk pada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, ekonomi, dan sosial untuk menguasai seluruh sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahan di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Oke. Ternyata Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah terpisah karena politik yang dilakukan oleh VOC, bukan perluasan daerah kekuasaan. Jadi jawabannya juga salah, teman-teman. Selanjutnya, yang pernyataan ketiga, sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Kita cek di kalimat ada di paragraf mana ya. Kita cek di paragraf, kita mulai di paragraf kedua. Dalam konteks lain, divide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kondisi ini terasa sekali kita di dalam pandemi COVID-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena politik belah dan kuasai, atau divide et impera. Ego siapa kami lebih mengemuka dibanding inilah kita. Kita fokus ke kalimat kedua. Dimulai dari kalimat ketiga, dari kata kita tidak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini.
Jadi di kalimat ketiga, di pernyataan ketiga ini adalah sikap pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Ini benar ya teman-teman ya. Karena sikap pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Oke. Lanjut, sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan expose yang luas dalam menghadapi pandemi. Kita lihat ya. Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan expose yang luas dalam menghadapi pandemi. Oke, jawabannya itu salah ya teman-teman. Karena yang dapat panggung itu adalah sikap pro kontra. Ini kita lihat bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Jadi sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik ini justru tidak memperoleh ruang eksposisi yang luas. Dia justru kalah sama sikap pro kontra. Oke, selanjutnya persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi itu terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Oke, kita lihat di paragraf ketiga misalnya. Media sosial menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam. Lantas, langkah yang sudah mulai ke depan kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Ini dia di pusat kasus. Misalnya, hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33%. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus, Fahim Yunus, orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Kita lihat pernyataannya kembali, persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Jawabannya benar ya teman-teman, karena dalam contoh, di sini dicontohkan yaitu Jakarta sebagai pusat paling tinggi di Indonesia yaitu 33%. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 2 ya. Oke. Baik. Di soal nomor 2 ini kita kembali lagi fokus untuk baca soalnya. Nah, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah, nah, teman-teman, dalam mencari kalimat opini atau bagian opini dalam sebuah teks, itu biasanya punya ciri khas tersendiri. Dia punya kata-kata yang mewakili sudut pandang dari penulis. Biasanya dia ada kata seharusnya, sebaiknya, atau mungkin beberapa kata keterangan atau kata adverbial yang digunakan untuk menyatakan sudut pandang. Karena adverbial digunakan untuk menyebutkan intensitas dari kegiatan yang kita lakukan atau menyebutkan intensitas dari sebuah sifat. Misalnya seperti apa? Di sini kita bisa temukan bahwa kata yang mengandung opini atau sudut pandang itu ada di kata perlu, teman-teman. Kata perlu ini adalah sebuah kata keterangan. Kata perlu menyatakan sudut pandang terhadap sebuah kebijakan yang dianggap harus didukung. Nah, karena ini adalah sebuah kalimat yang belum menunjukkan kebijakan apa, kita lihat kalimat sebelumnya, yaitu inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kita kembali lagi ke soal. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah, kita lihat ya, mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kurang tepat ya, bukan ini yang didukung. Inti kebijakannya bukan ini. Lalu yang kedua ada mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Nah ini tepat ya teman-teman, karena dia mendukung kebijakan pengembangan. Sebentar tadi, inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan. Jadi, ketika dibilang kebijakan ini perlu didukung oleh penulis, maka dia menggambarkan kebijakan pengembangan mobil listrik. Lalu di kalimat C kenapa salah? Karena referensinya adalah kebijakan yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Bukan itu poinnya. Bukan itu inti yang ada dari kebijakan yang tersedia. Lalu yang D, sama juga. Dia bukan kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Lalu yang E,
juga bukan insentif tunai kepada pengembang dan pengguna mobil listrik. Oke, jadi gitu teman-teman. Untuk menemukan kalimat opini, teman-teman bisa scan dulu, cari di mana kata yang mengandung sudut pandang. Bisa berupa dari kata seharusnya atau sebaiknya, atau berupa kata keterangan. Kayak misalnya kata jangan, kata perlu, kata seharusnya tadi, lalu kata sangat, kata lebih, kata kurang, itu merupakan kata-kata adverbi atau kata keterangan teman-teman. Dan itu bisa jadi tanda bahwa kalimat yang tersedia adalah kalimat yang mengandung unsur opini dari penulisnya, gitu teman-teman. Dengan teman-teman bisa menemukan unsur dari kalimat opini, teman-teman sendiri udah bisa menghemat banyak waktu dari yang seharusnya kalau kita lihat tadi, teksnya ini punya 1, 2, 3, 4 paragraf. Tapi kalau teman-teman bisa scan secara cepat, teman-teman bisa menghemat banyak waktu dengan tidak perlu membaca paragraf 1, kedua, dan ketiga. Bahkan tidak membaca full di paragraf keempat. Cukup fokus di 2 kalimat saja, dan kita udah bisa menyelesaikan soalnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Baik, di soal nomor 3 ini, kita kembali ke teks divide et impera. Tadi kita udah sempat baca soal divide et impera. Jadi kita bisa fokus ke soalnya aja. Nah, sekarang kita bahas soal simpulan yang tepat. Simpulan itu, ketika kita membuat sebuah simpulan, kita harus memperhatikan beberapa hal teman-teman. Yang pertama, dia harus berupa kata atau kalimat yang tersirat. Artinya apa? Dia tidak boleh berupa kalimat yang tertera dari teks yang ada. Dengan bentuk kalimat yang tersirat, berarti dia tidak boleh mengcopy. Tidak boleh mengcopy kalimat yang ada di sebuah teks. Kita nggak condong ke sebuah kalimat di dalam teks, nggak mengambil unsur dari subjek predikatnya juga. Lalu bagaimana dengan unsur selanjutnya? Yaitu simpulan itu tidak boleh condong ke salah satu paragrafnya saja. Di sini kita punya berapa paragraf teman-teman? Ada 1, lalu di sini ada 2. Ternyata ada 2. Dalam bentuk ini ada 2. Ada 2 paragraf. Berarti tidak boleh hanya fokus ke paragraf pertama ataupun hanya fokus ke paragraf kedua. Kenapa? Karena kesimpulan itu harus bermakna secara keseluruhan. Nah, ketika kita mau mengambil keseluruhan, kita mengambil unsur dari paragraf pertama, unsur dari paragraf kedua, kita cari sebenarnya apa yang dibahas, apa kesamaannya. Nah, kesamaan ini yang bisa kita tarik sebagai sebuah kesimpulan. Nah, kalau kita coba baca dari opsi jawabannya, karena kita tadi sudah baca teksnya teman-teman ya. Di pilihan yang A, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi divide et impera. Kita lihat lagi, pembahasan tentang divide et impera dan pemerintah Belanda itu ada di paragraf pertama. Tapi apakah ada di paragraf kedua? Nggak ada teman-teman ya. Paragraf kedua itu mulai dengan kata media sosial. Dan di paragraf ini tidak membahas sama sekali tentang pemerintah Belanda. Jadi, kata yang mengandung unsur pemerintah Belanda itu bisa kita anggap tidak mewakili seluruh teks. Karena dia hanya mewakili dan dibahas di paragraf pertama aja. Yang kedua, Kerajaan Mataram. Tadi kita lihat, Kerajaan Mataram itu ada di mana? Dia masih ada di paragraf pertama juga. Apakah dibahas di paragraf kedua? Jawabannya enggak. Paragraf kedua balik lagi, dia ngebahas media sosial, vaksin, COVID-19. Lalu bagaimana dengan ketiga? Strategi divide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Ini justru ada, teman-teman, ini adalah kalimat kopian. Kalau kita lihat dari paragraf pertama, di sini teman-teman. Dalam konteks lain, divide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Tadi gimana syarat sebuah kesimpulan? Dia nggak boleh mengcopy ya teman-teman ya. Jadi pilihan C ini itu udah otomatis salah karena dia mengcopy dari paragraf yang ada, dari isi teks yang ada. Lalu opsi yang D, kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Jawabannya yang D teman-teman. Kenapa? Karena di yang A atau di paragraf pertama ini kita ngebahas soal divide et impera yang membelah masyarakat. Dalam contoh kasusnya adalah Kerajaan Mataram. Lalu
bagaimana kondisi ini terasa sekali juga waktu kita kena di COVID-19. Kita dibelah, kita dipecah belah, jadi kita kehilangan sebuah nilai kebersamaan. Ini juga berlaku di dunia media sosial sekarang. Jadi kalau kita mau coba bedah 3 paragraf ini, yang tadi 3 paragraf menjadi 2 paragraf, kita ngebahas soal divide et impera di zaman Nusantara. Kita membahas divide et impera di dunia sekarang. Kita membahas divide et impera di media sosial. Tiga-tiganya ngebahas soal perpecah belahan. Tapi di akhir juga kita bilang, orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Kita mau mengambil nilai yang bisa kita ambil. Sebenarnya apa sih teman-teman nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari sini? Yaitu kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Kalau yang D, ini fokusnya cuma di paragraf kedua doang, teman-teman. Nggak di paragraf pertama. Jadi dia otomatis salah. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sekian dari aku. Dadah.